Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama kami sebagai pembawa berita selama 2 menit ke depan. Di sini kami akan membawakan berita tentang erosi sungai yang berlokasi di Cimahi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada 27 Januari 2023, tepatnya di siang hari. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu erosi. Erosi adalah pengikisan padatan di permukaan bumi seperti sedimen, tanah, batuan, dan lain-lain yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Erosi ini bisa disebabkan oleh air, angin, atau es. Dalam berita ini, erosi yang terjadi disebabkan oleh air. Jadi di sini saya akan menjelaskan penyebab erosi dari video tersebut. Penyebab erosinya adalah adanya abrasi karena letak rumah yang berada di pinggir sungai dan pondasi yang terkikis oleh aliran sungai akibat bangunan kontur yang lemah karena diakibatkan usia rumah yang sudah tua. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu abrasi. Abrasi adalah erosi dipengaruhi oleh gelombang air laut. Tadi dijelaskan bahwa penyebab runtuhnya rumah-rumah tersebut adalah karena pengikisan sungai. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengikisan dan proses-proses erosi lainnya. Proses erosi dibagi menjadi 3, yaitu pengikisan, yang kedua pengangkutan, dan terakhir adalah pengendapan atau biasa disebut dengan sedimentasi. Berdasarkan BPDB Cimahi dan berdasarkan dari video yang kami tampilkan, akibat dari erosi di sini adalah runtuhnya rumah mewah yang memiliki tingkat mencapai 2 lantai. Selain itu, tidak ada kasus serius ataupun korban jiwa dalam berita ini ataupun korban luka-luka, dikarenakan pemilik sedang tidak berada di rumah dan fondasi rumah sebelum roboh sendiri sudah mulai terkikis dan juga mulai rapuh akibat dari erosi. Dan di luar berita itu, akibat erosi sendiri juga ada seperti degradasi lahan ataupun menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air. Berikut upaya pemerintahan dalam menangani erosi. Yang pertama, lakukan konservasi tanah. Yang kedua, pengaturan kadar salintas tanah. Yang ketiga, pengendalian pH tanah. Yang keempat, memperkaya organisme penyuburan tanah. Yang kelima, membuat terasering. Yang keenam, kontur farming. Yang ketujuh, lakukan rehabilitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Widya Salsa. Dalam berita terkini terjadinya bencana tanah longsor yang tepatnya di Karangsari, Banyumas, Jawa Tengah, dan di daerah Jalan Trans, Sulawesi Poros, Palopo, Toraja. Kepada Nadine dan Cindra, kami persilahkan. Tanah longsor yang menimpa di wilayah desa Karangsari, Banyumas, Jawa Tengah yang disebabkan oleh hujan deras yang berlangsung lama. Intensitas hujan yang tinggi mencapai 183 mm yang terjadi pada Jumat siang dan berlangsung lama sekitar 2 hari penuh lamanya. Dan akibat dari peristiwa tanah longsor yang ada di Banyumas, Jawa Tengah tersebut menyebabkan salah satu remaja tewas akibat tertimpa oleh tanah longsor dan keluarganya pun mengalami luka-luka ringan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan berita yang terjadi di Jalan Trans Sulawesi Poros Palopo Toraja. Jalur akses penghubung terputus akibat dari tanah longsor. Upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana tersebut yaitu dengan meminta warga setempat untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman supaya tidak memakan korban jiwa karena takut akan mengancam pemukiman penduduk. Sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.